Apa sih perbedaan antara wisik dan wangsit ya? Nah, apa sih perbedaannya ya? Wisik atau wangsit itu setiap orang memiliki atau setiap orang diberi seperti itu. Jadi ini tidak peduli orangnya baik buruk satu kelengkapan sebagai manusia seperti. Ketika Anda lahir Anda diberi mata, Anda diberi seperti anggota tubuh yang lengkap seperti itu. Nah, sama seperti itu, wangsit dan wisit juga adalah merupakan satu kelengkapan kita sebagai manusia. Nah, cuman kita tidak mengenalinya atau kita kurang respon atau kita tidak terlalu peka untuk mengenalinya seperti itu. Jadi bukan seseorang itu yang diberikan wisik atau wangsit itu orang-orang pilihan atau orang-orang khusus, sebetulnya tidak. Setiap orang itu punya. Bahkan dia itu sering muncul tetapi Anda atau kita itu tidak menyadarinya sebetulnya. Supaya kita bisa menyadari dan tahu, oh ini yang namanya wisik, ini namanya wangsit seperti itu. Nah, jadi ada 3 hal ya di dalam diri kita yang merupakan software ya, merupakan software. Kalau hardware kan tubuh ya. Software kita itu yang nomor 1 adalah pikiran. Nah, pikiran sudah saya jelaskan kemarin pada video saya yang telah lalu bahwa pikiran itu ciri-cirinya adalah dia itu memiliki kata-kata seperti itu. Ya, yang kedua itu adalah insting atau wangsit ya. Saya membahasakan insting itu sama dengan wangsit gitu. Jadi kurang lebih sama lah seperti itu menurut saya ya. Mungkin ada perbedaan sedikit ya, tapi perbedaan ini tidak terlalu penting sebetulnya. Ya intinya sama lah antara insting dan wangsit gitu. Jadi insting itu sesuatu hal ya yang sudah saya jelaskan kemarin yang terkait dengan satu perasaan tertentu ya, bukan pikiran ya. Kalau pikiran ada kalimatnya, ada huruf-hurufnya, atau ada suaranya, meskipun tidak ada suaranya kita kedengeran, ada kalimatnya seperti itu. Nah, kalau wangsit ini tidak ada kalimatnya atau intuisi ini tidak ada kalimatnya, dia berupa perasaan. Dan perasaan ini terkait dengan hal-hal manusiawi atau hal-hal biologi, seperti misalkan Anda kepengen apa gitu kan, Anda merasakan kepengen ketemu si A ya, Anda kepengen, contohnya lapar gitu ya, lapar itu kan termasuk insting ya. Dan insting ini sebetulnya ada fungsinya. Fungsinya adalah untuk bertahan hidup. Makanya Bruce Lee itu mengatakan ketika kamu bertarung tuh jangan mikir, pakailah instingmu. Karena apa? Ketika kamu mikir, kamu akan ketonjok dulu. Karena pikiran itu bersifat lambat. Pikiran itu bersifat lambat, udah ketonjok dulu baru mikir. Makanya kalau bertarung, menurut ilmunya Bruce Lee itu tidak boleh mikir. Dan juga nggak boleh bengong. Kalau bengong kan kita ngelamun ya. Kita mikir strateginya apa nih? Kalau dia nyerang seperti ini, nanti saya melakukan program atau melakukan seperti ini gitu. Nah, padahal kenyataannya tidak seperti itu. Anda memprediksi, Anda melakukan prediksi atau melakukan rencana gitu loh. Makanya jangan bikin rencana, kata Ronald Frank gitu ya. Yang terkenal ya kalau Anda pernah melihat video-videonya Bang Ron ya, Ronald Frank, pakar cinta. Itu dia juga sering menggunakan itu gitu. Menekankan bahwa kita itu gunakanlah insting, karena insting itu yang alami dari alam, dari bawaan kita. Contoh, seekor macan dari kecil dia sudah punya insting untuk bertarung, untuk main-main dengan temannya, cakar-cakaran dan sebagainya. Dia tidak pakai mikir, dia hanya mengasah instingnya setiap hari ya. Nah, apakah bisa insting itu dilatih? Bisa sebetulnya, bisa, sangat bisa. Dan insting itu yang kemudian menjadikan kita bertahan hidup. Contohnya macan tadi, anak macan itu dari kecil latihan menyerang, latihan berburu, sehingga ketika dia sudah dewasa ternyata nasibnya jadi pemburu. Dan ketika nasibnya jadi pemburu, makanannya daging, dia sudah memiliki skill perburuan dengan insting, bukan dengan mikir ya. Semua yang dia lakukan itu berdasarkan insting, sehingga instingnya jalan, kemudian dia bisa mendapatkan buruan seperti itu. Jadi yang paling penting sebetulnya dalam bertahan hidup itu bukan pikiran ya. Kalau pikiran itu dipenuhi dengan rencana.
Coba Anda ingat-ingat rencana apa? Rencana Anda apa yang berhasil? Jadi 98% rencana Anda itu tidak berhasil. Anda menginginkan menikah di usia misalkan 25 tahun. Ternyata di usia 25 tahun pacar aja Anda belum punya. Anda merencanakan pada usia 20 tahun atau sebelum 30 tahun Anda sukses. Ternyata Anda malah mengalami kegagalan. Jadi hampir 98% rencana manusia di seluruh dunia ini tidak terbukti. Seperti itu ya. Tidak terbukti. Seperti yang dikatakan Bruce Lee, ketika Anda membuat rencana, Anda akan ketonjok duluan. Tapi gunakanlah insting. Insting adalah satu perasaan, bukan pikiran. Dan perasaan itu muncul tidak didahului oleh pikiran. Misalnya seperti ini. Jadi ada perasaan yang dikendalikan oleh pikiran ya, itu bukan insting. Nah, beda lagi. Jadi contohnya seperti ini. Karena Anda terbiasa melihat orang pakai jubah itu orang suci gitu loh. Ya, itu sudah tertanam di pikiran Anda, di alam bawah sadar Anda. Itu sudah jadi rekaman, itu jadi konsep di pikiran bawah sadar Anda. Sehingga pada satu ketika ada orang berjubah, langsung muncul perasaan untuk bersalaman, untuk melakukan takzim seperti orang suci. Anda akan pasti muncul perasaan, oh ini orang hebat, orang suci, ya, orang terpilih, seorang ulama dan sebagainya. Padahal belum tentu. Nah, kenapa Anda bisa terkecoh seperti itu? Karena Anda menggunakan pikiran dan pikiran kemudian menguasai perasaan. Nah, jadi bukan insting itu namanya, tapi itu lahir dari pikiran. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau insting itu tidak lahir dari pikiran. Ciri-cirinya seperti itu. Jadi misalkan ada orang pakai jubah. Ketika Anda tidak menggunakan pikiran, tapi kemudian Anda hanya fokus pada perasaan Anda tidak menilai di situ apakah dia itu orang suci, apa. Dia Anda netral aja, pikiran Anda tidak berkomentar. Pikiran Anda tidak menerka, pikiran Anda tidak melakukan penilaian apapun, kosong. Makanya Bruce Lee sering mengatakan kosong. Karena kosong itu bisa ditempati oleh apapun. Jadi kosong itu fleksibel. Bisa mewadahi serangan apapun. Seperti itu ya. Pikiran kosong, kemudian insting Anda jalan, maka Anda akan tahu dia itu siapa. Bukan orangnya ya, tapi membaca perasaan Anda sendiri. Disitulah Anda tahu. Oh, perasaan saya kok, saya merasa bahwa dia itu orang-orang biasa aja. Ya udah itu. Perasaan saya merasa bahwa dia itu orang yang hebat. Wah, ya itu gitu. Tapi perasaan-perasaan itu tidak dikuasai atau tidak didahului oleh pikiran. Tetapi memang murid perasaan muncul ketika pikiran Anda tidak berkomentar seperti itu. Pikiran Anda tidak menerka, pikiran Anda tidak menilai. Jadi kosong, pikiran Anda menjadi bodoh atau kosong. Itu yang pertama ya. Itu masih seputar wangsit ya, belum wisik ya. Nah, kalau wisik itu beda lagi. Tetapi hampir sama kalau menurut saya. Wisik adalah sesuatu hal yang tidak diawali dari pikiran, tetapi terkait dengan hal-hal yang berbau spiritual atau berbau jiwa atau berbau mental seperti itu. Jadi tidak terkait dengan kehidupan untuk bertahan hidup ya. Nah, untuk bertahan itu misalkan insting Anda jualan gitu, punya insting di rumah situ itu ada orang-orang yang kira-kira saya jualan di situ laku, itu pakai insting ya. Itu sudah naluri terbentuk untuk bertahan hidup menggunakan insting. Nah, contoh misalkan Anda seorang marketing, Anda lewat toko. Nah, insting Anda mengatakan bahwa Anda itu kepengen ke situ. Tetapi pikiran Anda melarangnya karena pikiran itu mempertimbangkan. Jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti orangnya galak, jangan-jangan nanti seperti ini, jangan-jangan seperti itu. Sehingga Anda mengurungkan diri. Makanya Anda harus membedakan mana insting dan mana pikiran. Ini bisa Anda gunakan untuk usaha ya. Atau untuk melakukan pekerjaan atau bisnis. Nah, seperti itu. Jadi ini pernah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Kalau Anda mau cross check, saya lupa. Pokoknya Anda pilih saja video saya, tonton semua. Nanti akan banyak sekali mengupas tentang insting dan intuisi.
atau wisik dan wangsit seperti itu. Itu kan bahasa Jawanya sebenarnya. Intinya ya insting dan intuisi kalau menurut saya seperti itu. Nah, ketika Anda sudah mulai mempertimbangkan sehingga Anda tidak bergerak menuruti insting Anda, nah disitulah kita sering melakukan sesuatu hal yang menurut rencana pikiran kita. Padahal rencana pikiran kita itu terbatas berdasarkan file yang ada di dalam. Filenya seberapa nih? Filenya tentang apa? Nah, gitu. Nah, maka latihannya bagaimana cara untuk mengasah insting adalah feel do. Itu sudah jelas kan di video saya sebelumnya. Jadi ketika ada feel ya. Ada feel perasaan do, lakukan. Jangan mempertimbangkan. Anda seorang marketing yang jual di misalkan di toko-toko atau di supermarket misalkan. Anda lewat di situ, kemudian feel mengatakan masuk, datang, aku pengen ke sana, datang. Jangan mempertimbangkan kok di sana ada orang banyak ya saya malu misalkan. Itu pikiran. Wah di sana mesti di situ pikiran itu ada huruf-hurufnya di sana. Ada rangkaian-rangkaiannya. Ada bisa diartikan atau bisa ditafsirkan atau dimaknai. Kalau perasaan tidak ada tafsirannya. Itu hanya perasaan, tapi Anda bisa memahami. Nah, feel langsung do. Meskipun ada pikiran ngoceh, nggak masalah, tapi Anda harus latihan untuk melakukan. Nah, misalkan ini berguna untuk masa pacaran atau perjodohan atau mencari pasangan gitu. Anda ketemu seseorang dan Anda feel di situ, kepengen langsung kenalan. Anda jangan banyak menuruti pikiran Anda yang berkomentar, nanti ditolak, nanti dia sudah punya pacar, nanti dia itu seperti itu terus pikiran tuh selalu ngoceh, selalu menghalang-halangi, selalu pengen menerka-nerka dan merencanakan, dan pikiran itu selalu sok tahu. Padahal faktanya belum tentu. Anda belum kenalan di sana. Anda belum melakukan apapun. Anda belum, sehingga itu pikiran Anda itu menghentikan action Anda seperti itu. Makanya kemudian jangan nuruti pikiran. Kalau Anda pengen melatih insting ya feel do dalam hal sekecil apapun. Misalkan Anda pagi nih misalkan. Pada umumnya orang pagi itu kan mandi kemudian kerja gitu. Tiba-tiba pada satu pagi Anda kepengen tidur. Anda nggak pengen mandi dulu ya jangan mandi. Nah latihannya seperti itu. Jadi konsisten melakukan feel langsung do gitu loh. Feel langsung do. Tidak ada pikiran di sana sehingga lama kelamaan Anda akan terbiasa di situ. Feel do ya. Jadi rumusnya itu gampang sebetulnya. Feel do gitu. Yang menakuti itu pikiran kita. Ini seperti ada kata-kata yang banyak sekali. Misalkan Anda baru kenalan sama seseorang ya. Kalau Anda ingin mencari seorang pasangan. Nanti ketika feel muncul kepengen kenalan, Anda mau do, Anda mau melakukan itu, Anda mau kenalan, Anda mau action. Pikiran itu langsung berkomentar. Jangan-jangan dia udah punya pacar loh, hati-hati loh. Wah iya ya. Anda akan mundur lagi. Jangan-jangan dia udah punya suami atau punya istri. Oh iya, mundur lagi. Jangan-jangan nanti itu akan berkembang terus dari 1 menjadi 10, menjadi 100, jadi 1000. Sehingga Anda tidak jadi melakukannya seperti itu. Ya kalau wisik itu sama sebetulnya, cuman berkaitan dengan hal-hal yang bersifat transendensi atau transenden, berkaitan dengan ketuhanan, dengan spiritual, dengan sesuatu yang terkait dengan dunia jiwa lah, seperti itu ya. Jangan Anda tiba-tiba kepengen meditasi, ya udah lakukan gitu. Jangan banyak komentar. Anda kepengen datang ke rumahnya teman, ya sudah datang gitu. Anda kepengen misalkan apa? Sebetulnya hampir sama ya menurut saya. Cuman bedanya itu dimensinya dimensi biologi atau dimensi bawah yang berkaitan dengan kehidupan untuk mempertahankan hidup, untuk survive. Yang kedua adalah untuk perkembangan jiwa. Itu aja sebetulnya. Oke, itu aja ya. Nanti silakan komen, nanti saya lebih detailkan lagi di video selanjutnya. Oke.